Sementara itu, mereka berdua masih bersembunyi. Bunga dipinta untuk beristirahat, sementara Su Yin pergi untuk berjaga. Saat sedang berjaga, tiba-tiba ia pun pingsan dan jatuh ke bawah. Di waktu bersamaan, Sukawa berhasil kabur dari kediaman Tuan Yang dan mulai melakukan pencarian. Sementara Lin pura-pura menjaga Sukawa yang masih melukis. Namun sesaat ia menyadari pergerakannya sedang diperhatikan oleh salah satu anak buah Tuan Yang dari luar. 春秀似乎在奋笔疾书，在就好。 Bunga yang memiliki kepandaian dalam pengobatan segera menyalakan api dan membakar sebilah pisau. Lalu ia mengeluarkan racun dari luka di tubuh Su Yin. Sementara itu, kebohongan yang dilakukan oleh Lin hampir saja ketahuan karena salah satu anak buah dari Tuan Yang ingin mengantar makanan untuk Sukawa. Lin berusaha menghentikannya agar tidak masuk. Melihat sikapnya seperti itu membuat pria di sana semakin mencurigainya. Beruntung Sukawa datang tepat waktu dan tiba-tiba sudah berada di atas sambil bergelantungan. Alhasil, Sukawa bersama Lin kembali pura-pura bertengkar untuk menunjukkan kalau mereka berdua memang saling membenci satu sama lain. 帝林大人，杨大人安排的任务最重，不会光顾着吵架还没话吧？ Sedangkan Su Yin telah sadar dari pingsan. Bunga berkata anak panah yang diterima oleh Su Yin terdapat sebuah racun yang menyebabkan ia menjadi pingsan. Untung saja ia berhasil mengeluarkan racun dari tubuhnya. Mendengarkan hal tersebut, Su Yin berterima kasih atas pertolongan darinya. Bunga lalu menceritakan masalah kakak pertamanya yang mengirim Jenderal Ludi beserta pasukan kerajaan suku utara untuk membunuhnya, supaya kedua kerajaan tidak jadi untuk berdamai. Saat ini ia merasa bingung. Satu sisi ia adalah tahanan di kerajaan Zichuan. Di sisi lain, ia hendak dibunuh oleh kerajaannya sendiri. Mendengarkan itu, Su Yin merasa kasihan melihatnya. Ia berjanji setelah kembali ke ibu kota, ia akan meminta bantuan kepada Sukawa supaya Bunga bisa mendapatkan tempat tinggal untuk sementara waktu. Kembali ke mereka berdua. Saat ini, Sukawa gagal menemukan keberadaan Su Yin bersama Bunga dan ia harus secepatnya meninggalkan kediaman Tuan Yang. Sesaat, Lin memiliki sebuah ide. 不会真正管吗？ Ia pun pergi ke kantor departemen pengawas tempat Sukawa saat ini bekerja dan menghancurkan ruangan tersebut. Kebetulan ketiga pasukan pribadi milik Sukawa berada di sana dan melihatnya. Namun mereka tidak ingin ikut campur dan memilih diam saja. Di waktu bersamaan, Luo diutus oleh Tuan Yang bertemu dengan Jenderal Ludi, yang intinya mereka membahas cara bagaimana membatalkan perdamaian di kedua kerajaan. Di sana, Ludi menunjukkan sebuah gantungan milik Bunga, dan ia yakin Bunga saat ini sudah tewas dibunuh. Misi mereka untuk menggagalkan perdamaian kedua kerajaan sudah berhasil. Namun pada kenyataannya, di sini mereka tidak tahu bahwa Bunga belumlah mati. 公主已死。搞定了，一会儿就能出去了。 Lin mengabarkan kepada Sukawa ia sudah menghancurkan ruangan kantor departemen pengawas. Tak lama kemudian, Sukawa dipanggil keluar. Dan benar saja, Gosan, pemimpin departemen pengawas, langsung memarahinya karena dituduh sudah menghancurkan ruangan miliknya. Ia pun diseret untuk pulang agar segera membersihkan kantor departemen pengawas. Di sana, Tuan Yang tidak bisa berbuat apa-apa dan mempersilahkan Sukawa untuk pergi. 阿秀，你回去。就小心你的脑袋，听懂吗？ 带，请。 Setelah kembali, Sukawa melihat kantornya sudah hancur berantakan. Namun berkat itu, ia bisa keluar dari kediaman Tuan Yang. Namun sayang, ia harus mengganti rugi karena banyak barang-barang yang telah rusak. Untung saja, Ning datang membantu dan bersedia memberikannya uang, asalkan Sukawa ikut kembali ke rumahnya.
Karena tidak memiliki uang, mau tidak mau, Sukawa menerima bantuannya. 在那个方向，继续追。 Sementara itu, Tuan Yang memberikan sebuah kotak yang berisikan barang milik Putri Bunga dan kotak tersebut harus diserahkan kepada utusan dari kerajaan suku utara. Tuan Yang berterus terang kalau ia sudah bekerja sama dengan Jenderal Ludi supaya kedua kerajaan gagal melakukan perdamaian. Dengan begitu ia bisa melakukan pemberontakan dan mengambil alih posisi raja di kerajaan Sichuan. Tidak hanya itu, Tuan Yang juga memberikan pedang terbaik yang ia miliki karena Lin adalah satu-satunya orang kepercayaannya yang akan membantunya melakukan pemberontakan. Lin menerima pedang tersebut sambil terus bersandiwara, seolah-olah ia berpihak kepada Tuan Yang. Singkat cerita, Su Yin bertarung melawan pasukan yang dari kemarin terus mengejarnya. Untung saja Sukawa berhasil menemukan keberadaan mereka dan segera membantu menghabisi pasukan tersebut. Sedangkan Bambang menerima kotak yang berisikan gantungan milik Putri Bunga. Di sanalah Ludi berterus terang kalau ia mendapatkan perintah dari pangeran kerajaan suku utara untuk membunuh Putri Bunga supaya bisa menggagalkan perdamaian tersebut. Mendengarkan itu, Bambang tentu saja menjadi marah. Namun karena ia kalah power, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Yin Xing menunggu Bambang bersama Ludi untuk datang ke ruangan rapat karena Putri Bunga berhasil ditemukan dan hendak ia kembalikan kepada kerajaan suku utara. Namun, setelah menunggu lama, Bambang bersama Ludi belum kunjung datang. Lalu, Yin Xing kembali mendapatkan laporan ternyata Bambang bersama Ludi sudah meninggalkan kerajaan Sichuan tadi malam. Tidak hanya itu, terdapat sebuah surat yang ditinggalkan yang berisikan kerajaan suku utara menolak untuk berdamai karena Putri Bunga diketahui sudah meninggal dunia. Di sana, Su Yin meminta maaf karena gagal membawa Bunga kembali ke ibu kota tepat waktu. Namun ia memastikan Bunga saat ini baik-baik saja. Karena hal tersebut, Yin Xing menyadari kerajaan suku utara memang berniat membunuh Putri Bunga untuk menggagalkan perdamaian. Dan pastinya Tuan Yang turut membantu dalam misi pembunuhan ini. Oleh sebab itu, mereka harus menempatkan Putri Bunga ke tempat yang lebih aman dan menjaga rahasia keberadaannya, jangan sampai ada yang tahu kalau Bunga masih hidup. Rapat lalu diadakan. Raja beserta semua menteri dan para jenderal kerajaan Sichuan membahas masalah perdamaian yang gagal dilakukan. Cepat atau lambat, kerajaan suku utara akan kembali menyerang kota perbatasan. Maka dari itu, diputuskanlah Yin Xing akan kembali ke kota perbatasan. Karena bagaimanapun juga, ia adalah komandan pasukan di kota perbatasan. Sementara Lin meminta izin untuk ikut turun ke kota perbatasan, membantu Yin Xing menghadapi pasukan kerajaan suku utara dan membawa sebagian pasukan milik Tuan Yang ke kota perbatasan. Mendengarkan hal tersebut, sang raja mengizinkannya. Di sana sang raja tidak banyak bicara dan menyetujui apa yang diputuskan oleh mereka karena ia yakin mereka semua pasti memilih jalan yang terbaik untuk kerajaan Sichuan. 恳请带军出征越，我只要5万。你知道那战场是无，只要一战不胜，我便提头。四川要的是胜仗，不是你的人头。我军定会势如破竹，击破北宋。 Lalu mereka bertiga berkumpul kembali di tempat biasa. Ternyata alasan Lin ingin ikut pergi ke kota perbatasan, ia ingin membawa sebagian pasukan milik Tuan Yang. Dengan begitu, pasukan milik Tuan Yang akan berkurang di ibu kota. Pemberontakan yang akan dilakukan oleh Tuan Yang nantinya bisa mereka atasi. Sementara itu, Yin Xing menghampiri Tuan Yang untuk mengobrol sebelum ia kembali ke kota perbatasan. Ternyata, mendiang raja terdahulu bersama Yin Xing dan Tuan Yang adalah 3 saudara angkat. Mereka bertiga ini yang membangun kerajaan Sichuan.
Yinsing sudah tahu Tuan Yang ingin melakukan pemberontakan karena tidak terima ia tidak menjadi raja. Namun justru Tuan Jun, adik sang raja terdahulu, yang diangkat menjadi raja. Inilah alasan Yinsing datang ke sana untuk menyadarkannya kalau apa yang dilakukan oleh Tuan Yang adalah salah dan harus kembali ke jalan yang benar. Karena menjaga kerajaan Zichuan tidak harus menjadi raja. Inilah alasan kenapa raja terdahulu tidak memilihnya sebagai penerus, karena Tuan Yang memiliki sifat licik dan otoriter. 二哥啊，说的这些我都记得。人也难免会变。算是二哥，千万要大哥。 Sementara itu, Lin sebelum pergi ke kota perbatasan, ia memeluk dan berpamitan kepada istrinya. Di sana sang istri hanya bisa berharap ia kembali ke ibu kota dengan selamat, tanpa ada kurang sedikit pun. Singkat cerita, Putri Bunga ditempatkan di kediaman Tuan Putri Ning untuk sementara waktu. Dan selama berada di sana, identitas Bunga harus dirahasiakan. Jangan sampai orang lain tahu kalau ia masih hidup. Setelah itu, Ning secara diam-diam mengintip Bunga memegang sebuah pisau. Ia pun mengira Bunga akan melakukan bunuh diri. Dengan segera ia masuk ke dalam untuk menghentikannya. Namun ternyata itu hanyalah kesalahpahaman saja. Bunga tidak berniat melakukan bunuh diri, melainkan ingin mengukir sebuah gambar yang kelak akan ia kirim kepada ayahnya untuk memberitahukan kalau ia masih hidup. Melihat itu, Ning menjadi malu dan merasa bersalah. Ia pun mencoba mengakrabkan diri agar bisa berteman dengan Bunga. Tidak hanya itu, di malam hari mereka berdua bersenang bersama-sama. Bunga merasa sangat bahagia dan sesaat hampir bisa melupakan masalah yang terjadi saat ini. Setelah itu, Bunga memberikan ukiran kayu yang baru saja ia buat dan meminta Ning untuk menyerahkan ukiran kayu tersebut kepada pasukan yang hendak pergi ke kota perbatasan. Ning segera menemui sang raja dan menunjukkan ukiran kayu tersebut. Melihat itu, sang raja akhirnya tahu Bunga ternyata masih hidup. Sang raja lalu memerintahkan pasukan di sana untuk mengejar Yinsing yang telah pergi. Karena hanya Yinsing yang bisa mengantarkan ukiran kayu tersebut kepada kerajaan suku utara. 是，明白。小宁啊，现在处理起政务能帮助叔叔了。长大。 Saat kembali ke rumah, Ning sudah berpakaian rapi dan sangat cantik karena ia bersama Sukawa memiliki janji untuk bermain musik bersama. Namun sayang, Sukawa lupa akan hal tersebut dan ia pun hendak pergi. Jelas hal itu membuat Ning sangat marah karena selama ini Sukawa seperti selalu menghindarinya. Padahal mereka sudah 7 tahun tidak bertemu. Alhasil pertengkaran pun terjadi antara mereka berdua. Sukawa merasa bersalah dan mengajak ia bermain musik bersama. Namun sayang, Ning yang sudah terlanjur emosi sudah tidak ingin melihatnya dan mengusirnya dari sana. Sukawa lalu pergi keluar duduk sendirian sambil melamun dan mengingat masa kecilnya saat bersama dengan Ning sambil bermain musik bersama. 你们走吧。 Keesokan harinya, Tuan Yang mendapatkan informasi dari Luo mengenai Putri Bunga saat ini masih hidup dan berada di kediaman Putri Ning. Mendengarkan itu, Tuan Yang sudah tidak peduli lagi terhadap Bunga. Saat ini, Yinsing sudah pergi ke kota perbatasan bersama pasukannya. Sedangkan Raja sibuk mengurus pemerintahan. Sudah saatnya bagi mereka melakukan pemberontakan. Memanfaatkan ulang tahun Putri Ning yang sebentar lagi akan segera diselenggarakan. Di malam hari, sang raja mengundang Sukawa untuk makan bersama. Terlihat jelas Ning masih marah kepadanya dan hal tersebut disadari oleh sang raja. Merasa situasi tidak kondusif, Sukawa memilih pergi. Sang raja segera menghentikannya dan meminta mereka berdua berbaikan saja. Jangan seperti anak kecil yang saling bermusuhan. Di sana, Ning menolak untuk berbaikan. Ia sudah sangat membenci Sukawa yang selalu melupakan janji mereka berdua. Bahkan Sukawa seperti selalu menghindar darinya. Di sana, Sukawa mencoba meminta maaf, namun Ning justru pergi meninggalkannya. 兄弟大人出府。
Saat kembali, Sukawa menjadi galau atas hubungannya saat ini. Melihat itu, Su Yin mengajak ia menyelidiki sesuatu hal. Sebab selama ini, Su Yin mulai curiga kepada Tuan Yang dari mana ia mendapatkan bahan-bahan pembuatan pedang selama ini. 这么多活儿啊！ Singkat cerita, Sukawa membawa Su Yin ke rumah bordil untuk menemui pemiliknya agar mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan saat ini. Sayangnya, berita mengenai Sukawa pergi ke rumah bordil terdengar ke telinga Ning. Alhasil ia pun semakin bertambah marah dan menjadi salah paham karena mengira Sukawa pergi bermain dengan para wanita cantik. 就是他亲。 Akhirnya mereka mendapatkan informasi dari pemilik rumah bordil. Selama ini, Tuan Yang menggali sebuah goa tambang yang terdapat besi meteorit, bahan pembuatan pedang, yang pastinya itu adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh Tuan Yang secara diam-diam. Untuk mengetahui keberadaan goa tambang tersebut, mereka harus segera menyelidikinya. 庭审的时候他就想杀我，哼！ Keesokan harinya, Sukawa berhasil mencegat anak buah Tuan Yang membawa batu meteorit dari goa tambang. Pertarungan pun sempat terjadi, namun pada akhirnya penutup wajah yang digunakannya terbuka. Tidak ingin ada saksi mata, Sukawa langsung membunuhnya di tempat dan mengambil cap stempel di saku baju pria tersebut. Tak butuh waktu lama, Su Yin berhasil menemukan keberadaan goa tambang tersebut. Ia pun segera menghancurkannya. Setelah itu, Sukawa menulis sebuah pesan palsu mengatasnamakan Tuan Yang menggunakan cap stempel tersebut dan meminta Bai Chuan mengirim surat itu ke kota perbatasan. Isi surat itu menyuruh sebagian pasukan milik Tuan Yang yang dibawa oleh Lin ke kota perbatasan agar tidak kembali ke ibu kota. Dengan begini, Sukawa berhasil mengurangi pasukan milik Tuan Yang. Setelah itu ia pergi menemui Ning untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Ia pun mencoba meminta maaf kepadanya. Karena mabuk semalaman, Ning terjatuh ke pelukannya. Kemudian ia menangis sambil memeluknya dan berkata apakah Sukawa masih mencintainya atau tidak. Selama 7 tahun ini, ia selalu merindukannya dan menunggu kepulangannya. Sambil menangis, ia naik ke atas kasur dan pada akhirnya tertidur. Di sana, Sukawa berbicara, ia benci kepada dirinya sendiri yang pengecut dan selalu mengecewakannya. Setelah kembali ke ibu kota, ia sebenarnya sangat senang bisa bertemu dengan Ning lagi. Namun keadaan yang membuatnya harus bersikap dewasa dan harus mementingkan masalah kerajaan Zichuan. Selama Tuan Yang masih ada, mereka tidak akan bisa hidup tenang. Di malam hari, Tuan Yang mendapatkan informasi anak buahnya yang membawa besi meteorit tewas dibunuh. Tidak hanya itu, goa tambang mereka juga dihancurkan. Untuk siapa pelakunya masih belum diketahui. Mendengarkan itu, Tuan Yang begitu sangat terkejut. Ia pun memerintahkan mereka untuk menyelidiki siapa pelakunya. Kemudian ia pergi ke makam raja terdahulu. Ia marah dan kecewa kenapa menyerahkan posisi raja kepada Tuan Jun. Padahal raja terdahulu bersama dirinya dan Yin Xing membangun kerajaan Zichuan bersama-sama. Karena hal tersebut, Tuan Yang tidak menerima kenyataan ini dan akan melakukan apapun untuk merebut posisi raja. Ia yakin apabila dirinya yang memimpin kerajaan Zichuan akan berkembang pesat dan ditakuti oleh kerajaan lain. 你走了。 Singkat cerita, ia pun mengubur sebuah buku pembuatan pedang yang selama ini ia lakukan. Kini ia sudah membuat banyak pedang yang ternyata untuk digunakan dalam pemberontakan. Buku itu kini sudah tidak ia butuhkan lagi. 明辉和方进已经找到了吧？大人请放心。
Sementara itu, Sukawa menemui pemilik rumah bordil dan meminta bantuan untuk mengajari Putri Ning bermain kecapi. Saat ini ia dengan Putri Ning sedang bertengkar. Hanya ini satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya, yaitu mengajari Putri Ning bermain kecapi yang benar. Dan satu hal lagi, mereka harus menjelaskan kesalahpahaman karena Ning selama ini menduga dirinya pergi ke rumah bordil untuk bermain dengan para wanita. Padahal ia tidak pernah melakukan itu. Pemilik rumah bordil, kita sebut saja namanya Melati, bersedia melakukannya. 好， 运动那些其他的纨绔子弟完全不一样。他一定在天上看着我呢。 Sementara itu, Ning meminta Suyin menemani Bunga menerbangkan lentera, yang dimana lentera yang dibuat oleh Bunga sebagai bentuk upacara doa kepada mendiang almarhum ibunya. Mendengarkan itu, Suyin bersedia menemaninya. Mereka berdua pun pergi ke tengah kota. Bunga lalu menerbangkan lentera tersebut sambil memanjatkan doa untuk ibunya. Di sana, Suyin berusaha menghibur Bunga supaya tidak bersedih lagi. Setelah itu, Suyin curhat kepada Sukawa kalau saat ini ia menyukai Putri Bunga. Meski begitu, ia sadar diri tidak mungkin bisa bersama dengannya, mengingat Bunga adalah tuan putri dari kerajaan musuh, sedangkan dirinya seorang jenderal dari kerajaan Zichuan. Maka dari itu ia memilih memendam perasaannya saja. Sukawa memaksa ia menyatakan perasaannya sebelum terlambat, karena apabila Bunga sudah kembali ke kerajaannya, maka Suyin akan menyesal. Tetap saja, Suyin tidak berani untuk melakukan itu. Singkat cerita, Sukawa bersama Ning mulai bermain musik bersama. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Sukawa, Ning tidak begitu pandai bermain kecapi. Sampai-sampai pelayan di sana menutup kuping karena musik kecapi yang dimainkan oleh Ning tidak enak untuk didengar. Inilah salah satu alasan Sukawa selalu menolak bermain musik bersamanya. Sayangnya di sini, Ning tidak sadar diri. Meski tidak terlalu pandai bermain kecapi, ia selalu menganggap dirinya hebat. Tuan Yang dihampiri oleh Luo yang memberikan informasi kalau yang menghancurkan goa tambang mereka ulah dari Suyin. Mendengarkan itu, Tuan Yang telah sadar sang raja saat ini sudah berani melawannya, dan itu adalah sebuah tanda perang baginya. Karena pemberontakan yang akan ia lakukan sudah ketahuan, kini mereka tidak perlu menutupinya lagi. 打蛇得打7寸脚。 Sementara itu, Sukawa membawa Melati untuk mengajari Putri Ning cara bermain kecapi yang baik dan benar. Setelah melihat Melati jago bermain kecapi, membuat Ning sedikit merasa iri. Ia pun masuk ke dalam dan menangis karena baru sadar ternyata selama ini ia tidak hebat bermain kecapi. Pantas saja Sukawa membawa Melati untuk mengajarinya. Di sana, Sukawa berusaha menenangkannya dan meminta ia untuk belajar supaya nanti di saat hari ulang tahun Ning mereka bisa bermain musik bersama. 你骗人！我要学的。 学琴很 Ning kembali berlatih. Melati mengajarinya dengan sangat keras, tidak peduli ia seorang putri sekalipun. Sedangkan Sukawa menunggu di bawah. Setelah beberapa lama kemudian, ia naik ke atas untuk melihat. Ternyata Ning akhirnya bisa bermain kecapi dengan baik dan benar, tidak seperti sebelumnya. 到有生之年，我居然还能遇到这样的。 Sementara itu, Tuan Yang bersama Tuan Xiao berada di toko pandai besi dan mendapati pemilik toko tersebut sudah meninggal dunia. Pelayan di toko itu berkata, Suyin sering datang ke toko mereka. 萧大人得走，生意有时候跟战争是一。 Pasukan kerajaan lalu menemui Suyin melaporkan masalah pemilik toko pandai besi yang terkenal di ibu kota telah meninggal dunia secara misterius. Di saat ini, Suyin akan dibawa untuk diinterogasi. Setelah dipenjara, Suyin ditanyai kedekatan antara dirinya dengan pemilik toko pandai besi di ibu kota.
Su Yin mengaku ia sangat dekat dan sering datang ke sana untuk memperbaiki pedang miliknya. Mendengarkan hal itu, Su Yin dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Tentu saja ia menepis tuduhan tersebut. Lalu kemudian ia ditanyai 2 hari yang lalu saat di malam hari ia berada di mana. Di sana Su Yin tidak bisa menjawab karena bagaimanapun juga di malam itu ia sedang bersama dengan Bunga menerbangkan sebuah lentera. Akibat ia tidak mau menjawab, alhasil Su Yin dimasukkan ke dalam penjara dan dicurigai sebagai pembunuhnya. Setelah itu, Sukawa mendatangi penjara tersebut setelah mengetahui ia dituduh sebagai pembunuh. Terlihat sekujur tubuhnya penuh dengan luka sehabis disiksa. Su Yin menyadari Tuan Yang bersama Tuan Xiao sudah bekerja sama untuk menjebaknya dan dimasukkan ke dalam penjara. Dengan begini, ia tidak bisa berada di sisi sang raja. Kemungkinan Tuan Yang akan segera melakukan pemberontakan. Sukawa segera menemui Bunga bersama Ning dan menceritakan masalah tersebut. Di sana Bunga berkata 2 hari yang lalu saat di malam hari Su Yin sedang bersama dirinya menerbangkan sebuah lentera di tengah kota. Mustahil Su Yin pelaku pembunuhan tersebut. Bunga lantas bersedia menjadi saksi untuk bisa melepaskan Su Yin dari penjara. Namun Sukawa melarang hal tersebut karena ini adalah jebakan dari Tuan Yang. Meskipun Bunga menjadi saksi, bisa dipastikan Tuan Yang akan membuat tuduhan baru seolah-olah Su Yin sudah bekerja sama dengan kerajaan suku utara karena membantu melindungi Bunga. Ia pun meminta mereka berdua untuk tenang saja sebab ia memiliki sebuah ide. Lalu seorang pria suruhan dari Sukawa mendatangi penjara tersebut sambil membohongi sipir penjara di sana kalau ia adalah penjaga baru yang ditugaskan untuk menyiksa Su Yin. Awalnya sipir penjara tidak percaya, namun setelah melihat ia menggunakan teknik akupuntur untuk menyiksa Su Yin bahkan membuatnya menjadi cacat, barulah sipir penjara di sana percaya kepadanya. Singkat cerita, sang raja datang ke sana dan sangat terkejut melihat Su Yin tangan beserta kakinya menjadi lumpuh dan tidak bisa digunakan lagi. Karena hal tersebut, sang raja tiba-tiba jatuh sakit dan meminta Tuan Yang agar melepaskan Su Yin. Sudah cukup penyiksaan itu dilakukan. Melihat itu, Tuan Yang bersedia melepaskannya dari penjara. Setelah Su Yin dibawa kembali ke rumah, Bunga begitu sangat bersedih melihat kondisinya saat ini. Ia pun tak kuasa menahan air matanya. Di tempat lain, Lin menemui istrinya dan kini ia sudah kembali dari kota perbatasan. Sang istri tentu saja sangat senang melihat ia baik-baik saja. Keesokan harinya, hari yang ditunggu pun telah tiba. Hari di mana Tuan Yang akan melakukan pemberontakan di saat ulang tahun Putri Ning. Pesta acara ulang tahun itu pun diselenggarakan. Semua orang pun berkumpul untuk merayakannya karena Ning juga akan melakukan upacara kedewasaan. Lalu upacara kedewasaan pun akan dilakukan. Namun sang raja belum kunjung datang sehingga Luo meminta Tuan Yang menggantikan posisi sang raja untuk memimpin upacara tersebut. Tuan Yang lalu duduk di kursi sang raja sambil membuka sebuah kotak yang berisikan mahkota untuk Ning. Tiba-tiba sang raja datang ke sana dan meminta maaf karena terlambat sebab ia sedang sakit. Setelah melihat Tuan Yang berada di kursi singgasananya, ia pun menyerahkan tugas upacara kedewasaan dilakukan oleh Tuan Yang. Ia pun lalu pergi dari sana.
Tiba-tiba, salah satu jenderal yang tidak setuju melihat sikap Tuan Yang seperti seorang raja, padahal ia hanyalah seorang menteri. Melihat itu, Lin langsung membunuhnya untuk menunjukkan kalau ia seolah-olah berpihak kepada Tuan Yang. Kegaduhan pun mulai terjadi. Sukawa memerintahkan anak buahnya menyiapkan kereta kuda dan membawa Ning pergi dari sana. 这种卑鄙的做法，我帝林绝不姑息。 白川，备马，小宁，来。 Kemudian ia menjelaskan kepada Ning, Tuan Yang malam ini akan melakukan pemberontakan. Ning dipinta tetap berada di kamar bersama Bunga sambil memberikan sebuah pisau kepadanya untuk berjaga diri. Ning lalu memeluknya, meminta ia untuk berhati-hati. 所以你的任务是保护好。 你也要注意安全。放心吧，我可是子川秀。 Terlihat di istana, semua tamu undangan beserta beberapa menteri sudah tewas terbunuh. Tempat itu pun hancur berantakan. Tuan Yang berkata para menteri yang tidak sejalan dengannya sudah dihabisi. Kini tinggal menghabisi pasukan yang juga tidak sejalan dengannya. Lalu setelah itu membunuh sang raja. Ia pun meminta Luo menyampaikan pesan kepada Lei Hong, yaitu komandan pasukan di kerajaan, untuk mempersiapkan pasukan. Sebentar lagi mereka akan melakukan pembantaian. 等帝都宵禁，就可以动手了。 Sementara itu, mereka berdua berniat membunuh Lei Hong. Apabila Lei Hong bisa mereka bunuh, maka seluruh pasukan di kerajaan tidak akan ada yang berani bertindak, meski Tuan Yang sekalipun yang memberikan perintah. Tak lama kemudian, Su Yin datang ke sana dengan kondisi baik-baik saja. Kita pun flashback sebelumnya, Sukawa memang sudah mengutus seorang tabib yang pura-pura menyamar menjadi sipir penjara dan membuat tubuh Su Yin seolah-olah menjadi cacat menggunakan teknik akupuntur. Akhirnya mereka bertiga pun berkumpul dan malam ini mereka harus bisa menghabisi Tuan Yang beserta seluruh antek-anteknya. 驻军要开始封锁城门了，我们就在那个时候行动。那谁的血会染红帝都的城？肯定不是我。 Sementara itu, Su Yin yang mendapatkan informasi Tuan Yang sudah melakukan pemberontakan malam ini, ia pun tidak sempat untuk kembali karena masih berada di kota perbatasan. Namun siapa sangka anak buahnya di sana tiba-tiba melepaskan anak panah sehingga Yin Xing tewas terbunuh. Meski begitu, Yin Xing mati dengan terhormat karena ia terus mempertahankan posisinya agar tetap berdiri. 也不需要我了。师傅，等您回来，我买套宅子。大好河山。进！ Sementara itu, Lin menemui Lei Hong, komandan pasukan kerajaan. Ia pura-pura mengatasnamakan Tuan Yang membawa sebuah kotak hadiah untuknya. Saat dibuka, isinya kosong. Dari belakang, Sukawa bersama Su Yin yang menyamar menjadi pasukan langsung membunuhnya di tempat dan memasukkannya ke dalam kotak tersebut. 川秀，你们。 大人和宁殿下的安全交流上，大哥，我就给你发信号，到时候你看到城楼上，到时候我会派人吹响号角，华会认为大事已成，自然会放松警惕。 Terlihat pasukan milik Lei Hong sudah bersiap menunggu perintah. Ketiga jenderal di sana merasa aneh kenapa Lei Hong belum memberikan perintah sama sekali. Tak lama kemudian, Sukawa datang ke sana membawakan mereka arak dan makanan. Ia pun juga menunjukkan giok milik Lei Hong dan memerintahkan mereka untuk tidak melakukan tindakan apa-apa, kecuali ia yang memberikan perintah. Salah satu jenderal di sana membantah perintah darinya dan hendak pergi untuk menemui Lei Hong. Namun tiba-tiba Bai Chuan beserta pasukan datang ke sana. Jenderal tersebut yang hendak pergi segera memanggil pasukannya.
Tidak ingin adanya peperangan, Sukawa berterus terang Lei Hong sudah ia bunuh. Tuan Yang saat ini akan melakukan pemberontakan. Apabila mereka semua membantu Tuan Yang, maka mereka akan dicap sebagai pemberontak. Asalkan tetap berada di sana dan tidak melakukan apa-apa, Sukawa berjanji akan memberikan keselamatan untuk mereka semua. Mendengarkan hal tersebut, ketiga jenderal di sana akhirnya sepakat mengikuti perintah darinya. 你究竟是让我只想请在座的各位在这里留到明天早上，这个条件可以接受。只要在座的各位和地鼠能留在此处，我以我的项上人头，你们的仕途还有生命都不会受到影响。我接受秀大人的条件。大错尚未酿，再回头。多谢秀大人，宽宏各位。 Sementara Tuan Yang menyuruh Luo untuk memberikan perintah kepada Lei Hong supaya mengerahkan seluruh pasukan kerajaan untuk melakukan pembantaian. Sementara di kediaman sang raja, Su Yin bersama pasukannya sedang bertarung melawan pasukan milik Tuan Yang yang ingin membunuh sang raja. Tak lama kemudian, Bai Chuan datang ke sana membantu Su Yin. Lalu setelah itu ia memberikan sebuah barang kepadanya dan meminta ia pergi ke kediaman Tuan Xiao. Dengan segera, Su Yin menemui Tuan Xiao dan memberikan barang dari Sukawa kepadanya, yang ternyata berisikan sebuah surat. Saat dibaca, isinya mengatakan Tuan Xiao harus mati. Melihat itu, ia pun langsung ketakutan. Di waktu bersamaan, Lin membawa ribuan pasukan yang sejak awal memang diperintahkan oleh Tuan Yang untuk melakukan pembantaian. Namun sesaat ia melihat tanda kembang api dari Sukawa yang menandakan pasukan milik Lei Hong sudah berhasil dikuasai olehnya. Melihat itu, Lin memerintahkan pasukan meniup terompet untuk memberikan tanda. Tuan Yang mendengarkan suara terompet tersebut dan mengira Lin sudah masuk ke ibu kota untuk melakukan pembantaian. Padahal Lin tidak melakukan tindakan apa-apa. Singkat cerita, Tuan Yang mendatangi kediaman sang raja bersama beberapa pasukannya. Tak lama kemudian, Su Yin lalu datang ke sana, membuat Tuan Yang sangat terkejut melihat ia baik-baik saja. Di sana Tuan Yang percaya diri karena ia memiliki 170.000 pasukan, pasti bisa mengalahkan Su Yin yang hanya memiliki 20.000 pasukan saja. Tak lama kemudian, Luo datang memberikan laporan Sukawa telah membunuh Lei Hong dan mengambil alih pasukan. Namun kini, pasukan milik Lei Hong sudah berhasil ia ambil alih. Mendengarkan itu, Tuan Yang lantas memerintahkan ia membawa pasukan tersebut untuk berkumpul dan melakukan penyerangan. Siapa sangka, Luo menolak perintah darinya. Tiba-tiba sang raja lalu keluar. Plot twistnya di sini, sang raja selama ini hanya pura-pura lemah dan tidak berguna. Namun pada kenyataannya, ia sudah mempersiapkan sebuah rencana untuk melawan Tuan Yang. Salah satu contohnya, Luo adalah orang kepercayaannya, yang ia perintahkan untuk berada di sisi Tuan Yang selama 7 tahun terakhir. Tidak hanya itu, sang raja juga berkata, Lin juga orang kepercayaannya yang ia letakkan di sisi Tuan Yang. Di sana, Tuan Yang sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Akhirnya ia pun dihabisi di tempat.
如今收买罗明海和帝林，帝林和罗明海就是我。暂行大人，胜者为王，败者寇。此川此心机深沉之人，家国不在，民安否？罗大人，把他清理了，抬下去。是。终于赢。Berita kekalahan dan kematian Tuan Yang telah terdengar. Ketiga jenderal di sana merasa ketakutan kalau mereka juga akan dibunuh karena dicap sebagai pemberontak. Sukawa sudah berjanji akan melindungi mereka bertiga dan mereka juga tidak melakukan tindakan apa-apa, maka dari itu tenang saja. 我能保证。 Sementara Tuan Xiao berniat untuk pergi, sebab bagaimanapun juga ia sempat membantu Tuan Yang untuk melakukan pemberontakan. Namun tiba-tiba ia dihabisi oleh salah satu pasukan dari sang raja. Lalu setelah itu jasadnya diseret menggunakan kuda. Lin lantas mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi antek-antek dari Tuan Yang. Tidak peduli meski warga, pasukan, atau menteri sekalipun. Mereka yang bekerja untuk Tuan Yang akan dihabisi semuanya. Kemudian, Lin mendatangi Sukawa. Di sana Sukawa menjelaskan pasukan milik Lei Hong yang berada dengannya tidak melakukan tindakan apa-apa dan mereka tidak perlu membunuhnya. Namun sayang, Lin bersikap tegas. Ia akan menghabisi seluruh antek-antek Tuan Yang tanpa terkecuali. Perdebatan pun terjadi antara mereka berdua. Sukawa terus membujuknya karena bagaimanapun juga ia sudah berjanji kepada seluruh pasukan di sana akan ia lindungi. Lin lantas menyuruh ia untuk menemui sang raja terlebih dahulu. Apabila Sukawa mendapatkan persetujuan dari sang raja, maka Lin tidak akan membunuh pasukan milik Lei Hong. Dengan segera, Sukawa pergi menemui sang raja dan memohon memberikan perintah supaya Lin menarik mundur pasukannya. Ia pun menceritakan masalah yang terjadi saat ini. Sang raja awalnya sempat marah apabila Sukawa terus melindungi pasukan milik Lei Hong, maka di masa depan Sukawa akan dicap sebagai pemberontak yang membantu Tuan Yang. Tetap saja Sukawa bersikeras ingin melindungi pasukan tersebut karena sejak awal ia sudah berjanji untuk melindunginya. Terlebih lagi, pasukan itu tidak melakukan tindakan apa-apa dan bersamanya semalaman. Ia hanya tidak ingin ada pasukan yang mati sia-sia. Melihat ia keras kepala seperti itu, sang raja lalu memberikan pelakat perintah kepadanya. Setelah berhasil mendapatkan pelakat tersebut, Sukawa segera kembali untuk menunjukkan kepada Lin. Namun sayang beribu sayang, Lin sudah menghabisi ketiga jenderal tersebut bersama seluruh pasukan milik Lei Hong tanpa tersisa. Melihat itu, Sukawa hanya bisa terdiam. 你还记得吗？任何人除了你们三个。 Keesokan harinya, Luo mengabarkan kepada sang raja seluruh pengkhianat dan antek-antek Tuan Yang sudah dihabisi. Kini ibu kota sudah bersih kembali. Ia juga meminta izin untuk pulang karena 7 tahun tidak bertemu dengan keluarganya. Sang raja pun memberikan izin. Namun hal tak terduga terjadi. Luo mendapati seluruh keluarga beserta anak dan istrinya tewas dibunuh. Ia pun sangat terpukul dan mencurigai ini ulah dari Lin. Di waktu bersamaan, Sukawa mendapatkan informasi dari Bai Chuan kalau gurunya, yaitu Yin Xing, tewas terbunuh di kota perbatasan. Mendengarkan itu, Sukawa menjadi lemah. Untuk berjalan saja, ia tiba-tiba tidak mampu setelah mendengarkan kabar buruk tersebut. 小哥哥，
Sedangkan Luo meminta keadilan kepada sang raja karena keluarganya dibunuh oleh Lin. Mendengarkan itu, sang raja juga ikut merasa bersalah karena ia lupa memberitahukan kepada Lin kalau Luo adalah orang kepercayaannya yang menyamar menjadi pengikut setia Tuan Yang. Luo lantas meminta untuk dibunuh saja sebab percuma ia hidup saat ini. Sang raja lantas menamparnya karena Luo adalah orang kepercayaannya. Untuk masalah ini, ia akan mencarikan jalan keluarnya. Sebab sang raja juga tidak mungkin menghukum Lin atas kejadian ini. Sebab Lin juga salah satu orang kepercayaannya. Singkat cerita, pemakaman Yinsing akan diselenggarakan. Tidak hanya Sukawa, namun semua orang sangat terpukul atas kematiannya. Maka dari itu, sang raja akan membuatkan makam pahlawan khusus untuk Yinsing, yang nantinya makam tersebut akan disandingkan dengan makam raja terdahulu. Tak lama kemudian, Luo datang ke sana untuk memberikan penghormatan. Sang raja juga mengumumkan kepada semua orang Luo adalah kaki tangannya yang ditugaskan untuk berada di sisi Tuan Yang, sama seperti Lin. Tiba-tiba, Luo menuduh Lin yang telah membunuh Yinsing. Luo melakukan ini atas dasar kemarahannya karena Lin sudah membunuh keluarganya. Di sana, Lin tentu saja tidak mengaku dan tidak mungkin ia membunuh Yinsing. Masalah keluarga Luo memang ia yang membunuhnya dan ia pun bersedia menerima hukuman untuk masalah tersebut. Singkatnya, mereka menghampiri Lin yang berada di penjara. Karena Lin tidak bisa pergi kemana-mana, ia meminta bantuan mereka berdua untuk menyelidiki siapa yang membunuh Yinsing. Terlihat Sukawa menunggu di luar karena masih marah kepada Lin atas kejadian kemarin malam. Lalu ia bersama Su Yin pergi dari sana untuk segera melakukan penyelidikan. Sesaat darah keluar dari tangan Lin dan hal tersebut disadari oleh Sukawa bersama Su Yin kalau Lin sudah disiksa saat berada di penjara. Sesaat Sukawa mendapatkan informasi terdapat pasukan milik Tuan Yang masih selamat dan berada di luar ibu kota. Dengan segera ia pergi ke tempat persembunyian pasukan tersebut. Setelah tiba, ia segera menghabisi pasukan milik Tuan Yang masih tersisa. Namun belum sempat diinterogasi, salah satu pasukan itu menelan pil kematian. Di sana, pasukan setia milik Yinsing juga terluka parah dan sekarat. Sebelum ia mati, ia mengatakan yang membunuh Yinsing bukan Tuan Yang, melainkan atas perintah dari sang raja. Karena sang raja ingin menguasai ibu kota kerajaan Zichuan beserta kota perbatasan. Mendengarkan hal tersebut membuat Sukawa menjadi sangat terkejut. Dengan perasaan penuh dendam, ia membawa pedang untuk menemui sang raja. Di sini ia ingin berkata kalau ia sudah tahu yang memerintahkan untuk membunuh Yinsing adalah sang raja. Namun ia tidak berani mengatakan hal tersebut karena ia masih memikirkan masa depan kerajaan Zichuan. Apabila semua orang sampai tahu kalau Yinsing terbunuh akibat sang raja, akhirnya ia pun memilih bungkam dan meminta untuk mengirimnya kembali ke kota perbatasan. Sang raja tetap tidak ingin ia pergi meninggalkan ibu kota. Setelah itu, raja memanggil Kasimnya dan memerintahkan untuk mengeluarkan Lin dari penjara. Lalu ia pun terduduk karena sadar Sukawa sepertinya sudah tahu kalau ia yang membunuh Yinsing. Sesaat ia melihat bayangan raja terdahulu di sana dan memanggilnya dengan sebutan kakak.